Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Saya benar-benar yakin bahwa masa depan Indonesia itu bertumpu pada universitas terbuka ini. Tidak mungkin ada revolusi pendidikan tanpa teknologi, dan sekarang universitas yang sudah full online, full teknologi ya universitas terbuka. Ya semoga universitas terbuka ini semakin berkembang, amin, semakin baik ke depannya, karena benar-benar untuk bisa meningkatkan skill dari seluruh lulusan SMA di Indonesia yang banyak sekali, itu ya paling mudah dan paling scalable itu ya melalui online. Sesuatu yang tidak mungkin bisa terjadi tanpa adanya teknologi. Dan universitas terbuka itu adalah a key player in this, di higher education. UT Radio, Open Education Station for All. Selamat bergabung di tutorial radio pada hari ini bersama saya Marisa Riana. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga masih semangat dalam menjalani aktivitas dan pastinya semangat untuk belajar. Hari ini topik yang sangat menarik menurut saya ini akan diangkat dan akan dijelaskan oleh narasumber yang sudah hadir di studio. Ini untuk teman-teman yang berada di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, pengantar ilmu pemerintahan dengan topik media dalam komunikasi pemerintahan. Sudah hadir di studio kita narasumbernya yaitu Ibu Laras Ayu Andini SIP MSOS. Selamat bergabung Ibu. Selamat bergabung Mbak, selamat pagi. Ibu Laras, apa kabarnya hari ini? Ibu Baik, sehat Ibu. Sehat aja. Sehat, alhamdulillah. Bu Laras, ya. Sebelum kita membahas topik hari ini, bisa nggak cerita sedikit tentang perjalanan Bu Laras nih sampai akhirnya kenapa sih bisa bergabung di UT gitu? Oh ya, saya bergabung di UT itu tahun 2022. Oh baru ya, banget. Baru banget bulan Juli. Saya ikut seleksi penerimaan pegawai kemarin. Jadi setelah 3 kali tes, saya terima di program studi ilmu pemerintahan di jurusan ilmu administrasi, FHISIP UT. Oke, emang dari awal kuliah udah mengambil jurusan yang serumpun kah atau gimana? Iya, jadi saya S1-nya itu ilmu pemerintahan, lalu saya langsung lanjut jeda 1 tahun, saya langsung lanjut untuk S2 jurusan di ilmu politik. Oke. Jadi sampai sekarang menjalani yang sejalur gitu ya sejalur, dengan apa yang dipelajari dulu. Iya. Bu Laras, Iya. Ini kita akan membahas tentang media dalam komunikasi pemerintahan. Menarik banget ya. Tapi sebelum kita bahas, boleh mungkin sapa para mahasiswanya nih Bu yang hari ini sedang menyimak Bu Laras di live YouTube kita juga. Silakan Bu. Ya, halo teman-teman UT, apa kabar? Selamat pagi. Perkenalkan, saya Laras Ayu Andini. Saat ini saya bertugas sebagai dosen di program studi ilmu pemerintahan, jurusan ilmu administrasi. Senang banget hari ini saya bisa hadir di UT Radio, menyapa teman-teman semua. Hari ini kita akan belajar tentang media saluran-saluran dalam komunikasi pemerintahan. Jadi teman-teman bisa ambil BMP-nya, BMP IPEM 4111 tuh di modul 8 ada tentang komunikasi pemerintahan. Ya, sudah baca. Oke, udah siap ya teman-teman para mahasiswa maupun teman-teman yang mungkin hari ini sangat menyimak walaupun ada kegiatan lain tapi disempat-sempatkan untuk menonton. Oke, Bu Lara, sebelum masuk ke dalam pembahasan yang spesifik mengenai media dalam komunikasi pemerintahan, boleh dijelaskan dulu Bu tentang komunikasi pemerintahan. Apa itu Bu? Iya, baik ya. Jadi dan teman-teman semua, jadi komunikasi pemerintahan itu adalah proses penyampaian ide, gagasan, program dari pemerintah kepada masyarakat dengan tujuan atau dalam rangka mencapai tujuan negara. Nah, dalam komunikasi pemerintahan, pemerintah ini dapat diasumsikan sebagai komunikator, si pemberi pesan, dan si masyarakat ini kita sebagai komunikan.
Ya, tapi dalam situasi tertentu tuh bisa juga terjadi sebaliknya. Jadi si masyarakat sebagai komunikator dan pemerintah sebagai komunikan yang mendengarkan apa sih keluhan dan pendapat si masyarakat gitu. Oke, jadi bisa berlaku sebaliknya gitu ya Bu ya. Nah, ini bagaimana proses komunikasi pemerintahan ini yang akhirnya dijalin gitu Bu? Oke, jadi baik Mbak Ica. Jadi sebelumnya kita perlu mengetahui bahwa proses komunikasi ini dapat dilihat dalam dua bentuk. Jadi ada yang namanya komunikasi primer dan ada yang namanya komunikasi sekunder. Jadi baik komunikasi primer dan juga komunikasi sekunder, dua-duanya itu bertujuan untuk menyampaikan informasi. Oke. Tuh ya. Nah, yang beda itu hanya proses penyampaiannya sama media yang digunakan ini yang mau kita bahas. Seperti itu. Jadi media yang digunakan dalam berkomunikasi ini bergantung dengan jenis komunikasi yang dilakukan gitu ya Mbak? Iya, benar banget Mbak Ica. Jadi saya mau jelasin tentang apa sih itu media komunikasi ya. Jadi media komunikasi itu semua sarana yang dipergunakan untuk memproduksi, mereproduksi, menyebarluaskan, menyampaikan informasi. Jadi saluran yang digunakan untuk menyebarkan informasi dari satu orang ke orang lain, satu tempat ke tempat lain, dari satu sumber ke sumber lain gitu. Jadi kalau dalam komunikasi primer nih yang kita sebutin di sebelumnya, itu proses penyampaian atau pikiran dari satu orang ke orang lain menggunakan lambang atau simbol. Tuh ya, jadi sebagai media utamanya. Misalnya dalam komunikasi primer tuh ada gestur, kita pakai gambar, pakai isyarat dari si komunikator kepada si komunikan. Contohnya kayak saya dan Mbak Ica nih, kita kan pakai gestur tangan, pakai lambang. Nah, ini namanya komunikasi primer. Sedangkan kalau di komunikasi sekunder itu lanjutan dari komunikasi primer. Jadi proses penyampaian pesannya selain menggunakan media utama yang tadi lambang atau simbol gestur itu dibantu dengan ada yang namanya media sebagai sarana keduanya. Misalnya saya dan Mbak Ica kita berbalas pesan di email gitu kan, selain menggunakan bahasa kita juga pakai media email atau Gmail. Nah, itu Mbak. Seperti itu ya. Ini semakin spesifik jadinya ya. Jadi perbedaannya tuh terletak terhadap penggunaan medianya gitu ya Mbak ya. Iya benar Mbak Ica. Jadi media apa aja yang digunakan dalam proses komunikasi pemerintahan ini nih Mbak? Ya, jadi pada umumnya masyarakat itu beranggapan bahwa media komunikasi itu adalah alat bantu dalam berkomunikasi. Jarang sekali yang menganggap bahwa bahasa itu adalah media komunikasi karena mungkin bahasa tuh nggak ada wujudnya ya, kita nggak bisa ngelihat bentuknya gitu kan. Padahal dalam komunikasi primer bahasa itu media yang utama yang digunakan dalam proses berkomunikasinya. Sedangkan dalam komunikasi sekunder yang menggunakan media itu dapat dibagi jadi media massa dan media non massa. Jadi bisa nggak dijelasin Mbak media massa dan media non massa ini? Baik. Jadi media massa ialah sarana alat yang dipakai dalam komunikasi yang ditunjukkan kepada banyak orang. Jadi sebagai alat untuk menyampaikan berita dari pemerintah kepada masyarakat. Misalnya kalau media massa itu surat kabar, itu siaran radio, televisi. Nah, ciri-ciri dari media massa ini cirinya adalah masif dan massal. Jadi artinya penggunaan media ini ditunjukkan kepada sejumlah orang yang relatif banyak. Itu kalau media massa Mbak. Kalau media non massa, saluran yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada satu orang atau sejumlah orang yang jumlahnya itu relatif sedikit, misalnya kayak poster, lalu spanduk, majalah organisasi atau buletin organisasi. Oh, jadi dari skup itu ya yang membedakan dia dikatakan sebagai massa dan non massa tadi. Ya. Nah contoh-contoh yang penggunaan masing-masing media dalam komunikasi pemerintahan bisa nggak Mbak diberikan? Iya, jadi kalau contoh penggunaan masing-masing media dalam komunikasi pemerintahan, misalnya nih Mbak, dalam komunikasi primer, di mana bahasa kan merupakan media utamanya ya, bisa dilihat misalnya dalam public hearing atau pendapat umum. Jadi
public hearing itu ialah komunikasi dalam bentuk diskusi publik atau dengar pendapat atau musyawarah antara warga negara dan pemerintah untuk mencari solusi atau mencari cara terbaik dalam memecahkan suatu permasalahan atau persoalan publik. Kayak sidang-sidang yang sering dibuka di umum itu bukan sih, Mbak? Ya, atau misalnya kayak sosialisasi program ke RT RW, kelurahan, ke kecamatan gitu. Nah, misalnya di daerah X mau ada pembangunan jalan tol, itu biasanya pemerintah terkait akan menggelar public hearing buat diskusi dengan masyarakat sehingga masyarakat itu bisa menyampaikan opini dan masukan ke pemerintah. Jadi terkait apa aspirasi mereka, lalu juga pemerintah bisa menyampaikan bagaimana program gagasan ini nanti akan mempengaruhi kehidupan si masyarakat. Jadi ada komunikasi langsung yang terjalin gitu dengan si publik dengan masyarakat gitu ya. Oke. Sedangkan kalau dalam komunikasi sekunder nih Mbak yang pakai bantuan media selain penggunaan bahasa itu dan simbol, misalnya bisa dilihat dari kalau kita nonton pidato kenegaraannya Pak Jokowi, Joko Widodo itu kan disiarkan melalui televisi atau misalnya disiarkan melalui radio. Nah, itu namanya komunikasi sekunder. Jadi bantuan siarannya itu, ada bantuan siarannya. Nah, penggunaan televisi ini mungkin memang lebih menjangkau banyak orang ya. Pesannya mungkin lebih sampai pada masa yang jumlahnya lebih banyak. Oke, seperti jadi bedanya itu. Bedanya itu, tapi yang mungkin di poin yang kedua adalah ya tidak ada masyarakat tidak bisa memberikan opini langsung gitu ya. Tidak ada tatap muka langsung dengan antara komunikator dan komunikannya. Oke, seperti itu. Itu tadi contohnya dari masing-masing media dalam komunikasi pemerintahan. Nah, sejauh mana sih media dan saluran-saluran komunikasi ini nih Mbak berperan penting menyampaikan pesan-pesan dari pemerintah sebagai komunikator pada masyarakat sebagai komunikan? Iya, jadi seberapa penting media ini berperan dalam proses komunikasi pemerintahan. Jadi paling enggak ada 4 peran penting media ini. Yang pertama, kalau dalam hal efektivitas, media ini kan berfungsi sebagai sarana untuk mempermudah gagasan pemerintah agar sampai ke masyarakat si komunikannya. Jadi mempermudah penyampaian informasinya. Lalu kalau dalam efisiensi, itu mempercepat proses penyampaian informasi. Jadi sudah dipercepat proses informasinya. Betul. Tuh ya. Lalu media ini juga berperan untuk memperjelas isu-isu yang berkembang atau mengklirkan mungkin yang masih abu-abu di masyarakat, hoax segala macam gitu. Terus juga media ini berfungsi untuk memberi motivasi agar si pemerintah sebagai komunikator ini lebih semangat berhubungan dengan masyarakatnya, si komunikan gitu. Jadi menjalin hubungan yang lebih mesra gitu. Harusnya sih mesra ya. Nah, efektif atau enggak sih Mbak dalam komunikasi yang dilakukan melalui saluran media komunikasi ini? Karena kan kita ketahui bahwa mungkin ada beberapa pihak yang kurang menerima dengan komunikasi media masa ini gitu. Iya. Kalau ditanya seberapa efektif atau efektifkah menggunakan saluran media, sebenarnya para ahli itu sudah mengakui bahwa keefektifan dan keefisienan berkomunikasi itu hanya kalau bermedia hanya dalam menyebarkan informasi yang bersifatnya itu informatif gitu. Jadi informasi-informasi yang informatif itu masih efektif kalau dengan menggunakan media gitu. Sedangkan kalau yang pesan-pesan persuasif yang mengajak itu memang lebih efektif kalau komunikasinya itu dilakukan tatap muka gitu. Jadi informasinya itu bisa disampaikan langsung oleh si komunikator. Jadi dan si komunikannya itu juga langsung dapat mengetahui apa maksudnya, bisa langsung memberi feedback, bisa langsung membalas gitu kan. Terus kita tahu intonasinya, kadang-kadang kan intonasi itu mempengaruhi ya. Betul. Ya, intonasinya, tahu gestur mimik mukanya dia sebenarnya nyampeinnya slow, marah atau gimana gitu ya. Sedangkan kalau menggunakan media sekunder itu terdapat pengecualian. Jadi kita nih si komunikannya, masyarakatnya kan nggak tahu gimana ekspresi
komunikatornya gitu ya. Padahal sebenarnya penting kan kita tahu sebenarnya bagaimana sih mimik muka dia, ekspresinya, intonasinya gitu ketika menyampaikan pesan. Nah, akhirnya ketika mereka menggunakan media, si komunikatornya ini tuh harus mampu memahami karakteristik media yang digunakan. Oke. Jadi supaya pesannya itu dapat tersampaikan secara jelas, secara clear gitu. Jadi komunikator tuh harus memperhitungkan sifat-sifat media yang digunakan dalam proses berkomunikasi dengan komunikan yang dituju. Contohnya ada nggak Mbak? Misalkan kira-kira yang profil si A nih cocok banget waktu menggunakan media massa B misalkan gitu. Ada nggak sih Mbak contohnya? Misalnya kalau contoh dari langsung itu kan tadi misalnya public hearing ya. Misalnya kita langsung tahu kalau yang menggunakan media sekarang ini kan banyak ya akun-akun semacam kayak akun-akun resmi di Twitter punya pemerintah. Nah, biasanya tuh supaya mereka lebih luas menyampaikan informasinya, mereka suka menggunakan mungkin bahasa-bahasa yang lebih mudah dipahami, bahasa-bahasa yang lebih santai gitu ya, lebih luas. Jadi kita juga itu memperkecil kemungkinan kita miskom atau mispersepsi gitu. Dan ketika kita nanti misalnya kita kan bisa membalas ya, itu mereka juga ketika kita bisa membalas, mereka akan membalas dengan bahasa yang mungkin juga sama kayak yang kita gunakan gitu, nggak kaku lah gitu. Oh iya benar-benar itu salah satunya Iya, sih. terus bisa juga kalau misalnya sasaran dituju itu adalah masyarakat pedesaan, kan kalau di pedesaan nggak main internet. Bener, kan lebih sulit mereka untuk buka Twitter atau Instagram, ya kan? Nggak setiap hari main HP gitu ya. Nah, terus juga kalau di masyarakat pedesaan itu mungkin cara yang paling tepat untuk menyampaikan pesan dari pemerintah ke masyarakat sebagai komunikannya adalah dengan menggunakan siaran televisi, karena mungkin masyarakat pedesaan masih nonton TV ya Mbak. Masih banyak yang nonton TV untuk hiburan gitu, untuk hiburan. Lalu kalau kita nih yang hidup di kota, Mbak Ica hidup di kota? Betul, di kota Bekasi. Bila masyarakat perkotaan dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi, mereka itu biasanya kan sering baca koran ya, surat kabar, majalah, itu juga efektif tuh pakai koran, majalah dan buletin gitu. Lalu kalau misalnya sasaran yang dituju itu lebih kecil, lebih spesifik, misalnya untuk sekelompok orang di kementerian ini atau di lembaga ini, bisa aja komunikasi yang dilakukan itu menggunakan buletin atau majalah si kementerian itu gitu loh. Jadi memang lebih spesifik tujuannya, lebih tepat sasaran gitu kan. Jadi memang si komunikator ini sebagai pemberi pesan harus memperhitungkan kebiasaan audiensnya Mbak, atau komunikannya, sehingga pesan yang disampaikan itu dampaknya lebih signifikan. Oke, jadi emang penting banget ya untuk mengetahui karakteristik dari audiens si komunikan ini gitu. Nah, penting juga agar tujuan dari pesan ini dapat tersalurkan dengan baik. Jadi bisa dikatakan karakter komunikan ini menjadi tantangan dalam proses komunikasi pemerintah. Nah, apa tantangan atau mungkin rintangan lain nih Mbak yang muncul dalam proses komunikasi pemerintahan? Iya, jadi selain karakteristik audiens tadi tuh Mbak Ica yang udah kita obrolin bareng, gitu ada beberapa tantangan atau rintangan juga yang mungkin aja timbul selama proses berkomunikasi nih antara si pemerintah dan masyarakatnya, antara komunikator dan komunikannya. Pertama, penggunaan bahasa yang tentunya harus dipahami oleh si komunikan. Kan nggak semua masyarakat itu mungkin paham dengan bahasa-bahasa yang digunakan gitu kan. Kadang-kadang kan bahasanya tinggi ya gitu kan. Nah, karena penggunaan bahasa ini dipengaruhi oleh berbagai hal, kayak misalnya tingkat pendidikannya, perbedaan kultur, mungkin tempat tinggalnya, sehingga pemerintah sebagai komunikator tuh penting banget memperhatikan penggunaan bahasa agar mengurangi mispersepsi atau miskomunikasi di antara masyarakat gitu kan.
Lalu yang kedua itu ada namanya geographic distance atau jarak. Nah ini kan jarak juga jadi masalah ya kadang dalam proses komunikasi. Nah jadi kadang-kadang mungkin pesan dari pusat itu terlambat nih sampai ke daerah. Nah, dia harusnya menggunakan mama-mama ya. Dari pesannya cepet ya. Dari mulut ke mulut ya. Paling kalau di WhatsApp tuh Mbak. Iya benar. Pesannya jadi lebih sulit gitu ya kalau di daerah-daerah terpencil. Itu karena masalah geographic distance atau jarak. Tapi kalau sekarang ini kan udah semakin maju ya. Udah kayak tantangan atau rintangan yang geografik jarak ini geographic distance ini kayak udah semakin mudah untuk diatasi sih ya. Betul. Lalu yang ketiga itu menentukan prioritas informasi yang tentunya nih harus lepas dari berbagai unsur kepentingan kelompok-kelompok. Jadi memang harus bebas intervensi lah gitu. Lalu yang keempat, memastikan bahwa informasi yang disampaikan ini oleh si komunikator ke komunikan itu tepat dan informasi ini tidak akan disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak berkepentingan. Oke. Nah, gimana nih Mbak cara untuk mengantisipasinya? Kan tadi ada banyak banget juga ya, kira-kira rintangan-rintangan untuk komunikan ini tadi. Iya, kalau misalnya tadi yang geographic distance kan udah kita obrolin. Kalau misalnya hari gini mah udah maju teknologi ya, jadi pasti penyampaian pesannya itu udah lebih cepat lah. Kendala-kendala kayak terlambatnya info dari pusat ke daerah itu udah semakin mudah diatasi. Lalu kalau untuk yang lainnya itu jadi perlu adanya independensi dari komunikator dan media yang digunakan itu perlu menjadi perhatian agar informasi dan pesan yang disampaikan kepada masyarakat sebagai komunikan itu dapat dipertanggungjawabkan. Jadi perlu ada independensi media dan komunikatornya. Jadi pemerintah juga dalam proses komunikasi pemerintahan ini ketika akhirnya mendapat respon dari masyarakat ini, kita sebagai komunikan tuh juga welcome gitu ya, jangan menutup telinga gitu atas kalau ada responnya. kritikan ya kan. Kan sebenarnya kritikan itu juga dukungan sih sebenarnya. Betul, membangun juga kan. Gitu, Toto yang dilihat kritikannya ternyata benar. Dicari buktinya. Oke. Oh gitu. Jadi memang untuk menghadapi tantangan tersebut ya banyak hal-hal yang dilakukan ya untuk mengantisipasinya. Nah, dengan banyaknya tantangan di luar sana nih Mbak, ada nggak sih contoh-contoh yang misalkan sebuah daerah gitu di Indonesia yang kayaknya nggak terjangkau sama media sama sekali? Ada nggak sih cara komunikasi yang paling pas gitu untuk memberikan informasi tersebut? Selain tadi sempat dibilang TV, iya kan, apalagi sekarang TV udah harus pakai alat tambahan lagi gitu. Terus banyak juga orang-orang yang di daerah lebih sulit untuk mendapatkan informasi mungkin yang kita nggak ketahuin. Ada nggak sih Mbak? Kalau berarti itu menjangkau daerah yang tidak terjangkau. Iya, benar-benar gitu ya. yang sulit dijangkau gitu. Gitu. Biasanya tantangan untuk mengatasi hal-hal seperti itu ya pertama, komunikasi primer tatap mukanya ini memang harus mungkin lebih sering. Pemerintah daerahnya mungkin memang harus lebih sering aktif mengadakan kayak public hearing atau musyawarah gitu. Jadi agar si daerah yang tidak terjangkau itu tetap terdengar gitu, aspirasinya, pendapatnya, gagasannya, apa yang mereka pengen dari pemerintah. Kayaknya itu paling tepat ya, dengan si pemerintah langsung datang ke lapangan mungkin, karena itu jadi image yang baik juga gitu ya Mbak. Kita akan lanjut obrolan hari ini, pembahasan hari ini. Jangan kemana-mana, tetap di UT Radio, Open Education Station for All. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Membuka mata atas pentingnya pendidikan bagi seluruh generasi penerus bangsa, karena mereka memiliki hak yang sama untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi.
tumbuh cerdas dengan ilmu pengetahuan dan budi pekerti, memperoleh kehidupan lebih baik di kemudian hari. Universitas Terbuka hadir mewujudkan beragam mimpi anak negeri dari berbagai penjuru Nusantara melalui PTJJ sesuai kebutuhan industri dan perkembangan teknologi. Yaitu dengan diresmikannya Universitas Terbuka. Universitas Terbuka merupakan pelopor perguruan tinggi jarak jauh PTJJ berkualitas dunia yang didukung tenaga pengajar profesional dan berpengalaman di bidang ilmu pengetahuannya yang selalu melakukan inovasi dalam menjawab tantangan dunia pendidikan, di antaranya dengan menerapkan digital learning ecosystem guna membangun sumber daya manusia unggul dan tangguh. Hampir 4 dasawarsa UT mengabdi untuk bangsa. Universitas Terbuka mewujudkan pendidikan tinggi untuk semua. Pengalaman panjang mengemban misi pendidikan yang merata bagi seluruh warga negara Indonesia telah mengukuhkan UT sebagai universitas negeri terpercaya seiring lulusan-lulusannya yang berhasil membaktikan ilmu dan pengetahuannya di dunia kerja, baik profesional maupun wirausaha. Hingga tahun 2022, tercatat sebanyak 350.000 mahasiswa mengikuti jenjang pendidikan tinggi di Universitas Terbuka. Sebagai cyber university yang menerapkan teknologi for online education, Universitas Terbuka memiliki 4 fakultas, yaitu Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, serta Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Keberhasilan UT menjalankan sistem pendidikan jarak jauh ditandai dengan berbagai penghargaan yang diraih UT. Di antaranya terpilihnya Rektor Universitas Terbuka, Profesor Ojat Darojat sebagai Presiden Asian Association of Open Universities untuk periode 2020 hingga 2022. Dan secara konsisten, UT terus berinovasi memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi pada setiap program pengajarannya. Sebagai realisasi atas filosofi pendidikan sepanjang hayat atau lifelong learning, UT juga menghadirkan layanan program sertifikat dan layanan pendidikan gratis melalui pembelajaran terbuka atau Open Educational Resources serta kuliah gratis. Keterbatasan bukanlah penghalang bagi anak negeri untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi, karena pendidikan sejatinya adalah hak asasi yang selayaknya mudah diperoleh hingga ke penjuru negeri. Inilah Universitas Terbuka yang senantiasa berpikiran maju dan terbuka dalam keberagaman. Pendidikan tinggi bagi semua anak negeri. Universitas Terbuka menjangkau yang tidak terjangkau. At Universitas Terbuka, tradition and innovation go hand in hand. As the first distance education institution in Indonesia, Universitas Terbuka was established to provide access to higher education for all Indonesians living across the country. Financial and geographical issues, as well as infrastructure challenges, were among the background to establish a massive open education system. Development of higher quality and more efficient infrastructure has significantly driven Universitas Terbuka to move forward.
The development of user-friendly technology and the spread of mobile technology in rural areas have made a dramatic impact on the features of services and the characteristics of students. Having been promoted as the Cyber University of Indonesia, Universitas Terbuka has entered the new era of Industrial Revolution 4.0 by increasing the quality of learning services, infrastructures, and human resources. In doing so, Universitas Terbuka fosters and maintains effective strategic partnerships with domestic and foreign institutions. As a pioneer of distance learning in Indonesia, Universitas Terbuka was appointed to lead the establishment of the Indonesia Institute of Cyber Education, or ICE Institute. This institution is a regulatory agency to set standards in the distance learning. Recent improvements were carried out to provide meaningful learning services and opportunities, which include year-round registration system, pre-seasonal programs, learning clinic, modern curriculum design, enriched learning materials, interactive digital learning materials, guided e-learning that includes online tutorials, web-based tutorials, e-lecturing and e-seminar, online examination and online proctoring, employability skills training, and improve quality assurance system. The main goal of the initiatives is to improve student academic performance. Universitas Terbuka believes that constant regulatory and technological changes have created an increased focus on effective governance and quality. Station for All, masih bersama saya Marisa Riana di Tutorial Radio pada hari ini, dan bersama narasumber saya Mbak Laras Ayu Andini. Mbak Laras, kita lanjut ngobrolnya ya. Boleh Mbak Ica. Membahas tentang new media. Apa sih new media itu, Mbak? Jadi kalau kita bicara tentang new media itu berarti jenis media yang menggunakan teknologi digital dan penggunaan internet gitu. Jadi sekarang ini nih dewasa ini kan pemerintah juga udah mengadopsi berbagai macam platform di media sosial sebagai saluran atau media yang digunakan untuk mereka berkomunikasi dengan masyarakat untuk mendapatkan umpan balik, untuk mendapatkan masukan, untuk mendapatkan feedback tentang program-program mereka, kebijakan-kebijakan mereka atau gagasan-gagasan mereka juga, dan juga untuk tentunya menyampaikan informasi ya. Contoh-contoh dari new media ini apa nih Mbak Laras? Misalnya Twitter, gitu, Facebook, nah seperti itu. Oke, nah keuntungannya dengan menggunakan new media ini apa sih Mbak Laras? Kalau keuntungannya itu tentunya mudah penggunaannya, karena kan sekarang ini kayak semua orang tuh punya mainan internet ya. Betul, gadget di HP udah di tangan aja, lah ya. Di HP itu kan gampang pakainya. Semua orang punya akun Facebook, Twitter, Instagram, setiap hari buka Google gitu kan. Jadi itu memang mudah dan murah, dan juga penyampaian informasinya tuh cepat sekali ke masyarakat. Tuh. Kalau dari tantangannya tadi, keuntungannya wah banyak juga ya keuntungannya, mudah, cepat, informasinya juga lebih murah tadi kan. Dengan paket data sekian kita udah bisa mengakses banyak informasi. Dari pemerintah juga lebih mudah untuk memberikan informasi ke masyarakat. Tapi tantangannya apa nih Mbak? Tantangannya, nah itu tadi karena informasinya kan cepat sekali menyebar ya. Terus juga kalau misalnya di media sosial tuh kita juga
bisa dengan cepat mengetik atau memposting sesuatu yang menurut menurut persepsi kita sendiri. Nah, kadang-kadang tuh banyak persepsi dari orang banyak itu bisa menimbulkan suatu pemikiran baru yang mungkin nanti bisa akhirnya tuh bisa menimbulkan kesalahan atau mispersepsi. Nah, itu sebenarnya hal-hal kayak gitu yang harus diatasi gitu. Makanya sering kita lihat kalau dibilangnya new media ini tuh sering banget terjadi war. Iya, karena mungkin salah persepsi ini ya. Semua orang gitu. punya pikiran masing-masing. Nah, itu sebenarnya yang itu tantangan sih ya, kemudian bagaimana meluruskan yang ada gitu. Oke. Nah, kalau ada nggak sih contoh-contoh dari new media ini yang pemerintah menggunakan new media yang akhirnya cukup berkesan gitu, Mbak, di masyarakat? Mungkin kalau teman-teman yang masih muda nih, yang seumuran kita masih muda kan ya, Mbak Ica ya? Betul dong. Kalau main Twitter tuh mungkin akrab ya pasti sama misalnya akun Twitternya DJP Keuangan, pajak gitu kan. Atau dulu tuh saya pernah nge-follow akun resminya punya TNI Angkatan Udara, jadi dia itu suka memberikan informasi yang menarik tentang dunia penerbangan gitu. Jadi info itu disampaikan dengan cara yang lucu, tapi informatif gitu. Terus juga membalas pesan masyarakat itu enak gitu bahasanya gitu. Jadi kita kadang-kadang suka ketawa kalau ngeliat balasan dari si akun itu. Oh, emang target dari penggunaan new media ini anak muda berarti ya, Mbak Laras? Iya, biasanya itu sumuran-sumuran kita yang diharapkan juga new media ini, media baru ini tuh juga mengubah cara pemerintah dalam berkomunikasi. Jadi masyarakat yang selama ini tuh dianggap gak punya cukup keterjangkauan atau ruang untuk membalas pesan si pemerintah. Kita kan nggak mungkin punya sesuatu, kita mau ketemu pemerintah, saya mau nyampaikan sesuatu gitu kan. Benar. Itu kan nggak kecil kemungkinan terjadi gitu ya. Atau misalnya kita mau ada pernyataan apa, kita langsung mau memberikan feedback, itu kan nggak mungkin ya. Nah, diharapkan media baru ini yang mudah, cepat, dijangkau lebih luas itu bisa memberikan keterjangkauan, keleluasaan kita untuk memberikan feedback. Jadi dalam dampak yang lebih jauh, kita ini secara tidak sadar atau secara langsung itu juga terbuka kesempatannya atau lebih luas kesempatannya untuk berpartisipasi dalam misalnya proses perumusan kebijakan, ikut memecahkan masalah-masalah atau persoalan-persoalan yang ada di masyarakat. Itu boleh ya seperti itu sebenarnya? Ya, boleh. Atau memang harusnya yang sehat seperti itu? Harusnya yang sehat seperti itu ya. Jadi kita juga secara aktif gitu. Maksudnya kita nggak hanya pasif dengan isu-isu atau misalnya dengan persoalan-persoalan yang ada gitu kan. Jadi ketika pemerintah misalnya dia memberikan suatu pernyataan, kita boleh-boleh aja menanggapi dengan cara yang sehat. Oke. Yang sehat tadi itu yang benar-benar mungkin harusnya dilihat oleh pemerintah, akhirnya menjadi feedback yang baik gitu ya, Mbak Laras ya. Wah, menarik banget nih tentang new media ini. Kita break dulu sejenak, jangan kemana-mana, tetap di UT Radio, Open Education Station for All. Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Selamat datang di Universitas Terbuka. Kali ini aku akan mengajak kamu untuk virtual campus tour di Universitas Terbuka. Universitas Terbuka atau UT memiliki kantor pusat di Pondok Cabe, Tangerang Selatan, serta 39 unit program belajar jarak jauh atau UPBJJ yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam rangka mendukung layanan kepada mahasiswa, berbagai sarana dan prasarana dibangun dan terus ditingkatkan kualitasnya. Ayo kita mulai!
Di kantor pusat, terdapat gedung fakultas yang merupakan jantung dari pengembangan produk akademik UT. Gedung fakultas telah dilengkapi dengan sarana dan prasarana untuk mendukung kenyamanan bekerja. Terdapat 4 fakultas di Universitas Terbuka dan 1 sekolah pasca sarjana. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan Fakultas Ekonomi, serta Sekolah Pasca Sarjana. Gedung fakultas memiliki sarana dan prasarana yang terstandar yang terdiri dari masing-masing fakultas menempati 2 lantai. 1 lantai diperuntukkan untuk ruang layanan mahasiswa, ruang konsultasi mahasiswa, ruang dekan, ruang wakil dekan, ruang kepala bagian tata usaha, ruang tenaga kependidikan, dan ruang sidang. Ruang sidang dilengkapi dengan fasilitas video conference yang digunakan untuk rapat koordinasi dengan dosen yang tersebar di UPBJJ, serta ujian sidang untuk mahasiswa pasca sarjana. Ruang dosen menempati 1 lantai yang terdiri dari ruang sidang, ruang dosen, ruang ketua jurusan, dan ruang ketua program studi. Masing-masing lantai dilengkapi dengan ruang makan, musola, dan toilet yang nyaman dan bersih. Masing-masing dosen dan tenaga kependidikan memiliki kubikel sebagai ruang kerja. Kubikel ini berukuran 2 kali 1,5 meter. Setiap kubikel dilengkapi dengan komputer yang telah terinstal Microsoft 365 yang berlisensi. Untuk mendukung layanan kepada mahasiswa, Universitas Terbuka juga memiliki beberapa sarana dan prasarana pendukung sebagai berikut. Pusat Produksi Multimedia merupakan unit pelaksana teknis yang bertugas untuk memproduksi bahan ajar. Gedung ini dilengkapi dengan peralatan produksi materi-materi dalam bentuk video dan audio. Produksi materi cetak juga diproduksi di sini dengan menggunakan peralatan dan software terkini. Pusat Layanan Bahan Ajar merupakan unit pelaksana teknis yang bertugas untuk melakukan distribusi bahan ajar. Gedung ini dilengkapi sarana dan prasarana untuk menyimpan dan pengemasan bahan ajar dan bahan ujian. Pusat Layanan Pustaka atau Puslata. UPT Puslata melayani penyediaan bahan-bahan pustaka bagi mahasiswa dan dosen. Puslata mengelola penyediaan bahan-bahan pustaka baik dalam bentuk hard copy maupun koleksi digital. Koleksi digital yang dikelola melalui Perpustakaan Digital UT. Perpustakaan Digital UT menyediakan layanan akses bahan ajar melalui ruang baca virtual. Di sini juga dapat diakses berbagai sumber pembelajaran terbuka melalui Suaka UT dan sumber pustaka online lainnya seperti jurnal dan e-book. Pusat Pengujian masih bersama saya Marisa Riana dan narasumber saya hari ini Mbak Laras. Mbak Laras, kita mau lanjut untuk membicarakan topik hari ini, yaitu tentang media dalam komunikasi pemerintahan. Yang kita ketahui tadi sudah sempat dibahas banyak banget ya sama Mbak Laras tuh, mulai dari awal sampai akhir pembahasan yang sudah diberikan. Nah, narasumber kita Mbak Laras, saya mau tanya nih tentang kasus yang lagi marak, yang lagi naik daun, yang lagi banyak diperbincangkan khususnya di new media. Karena ini munculnya di new media. Kasus tentang pengkritik pemerintahan Lampung. Oh iya, itu. Pernah dengar nih, Mbak? Ya. Itu lagi viral ya sekarang, Mbak ya? Benar, itu lagi viral banget. Sebenarnya apa sih yang salah dari kasus pengkritikan ini nih menurut kacamata Mbak Laras? Kasus pengkritikan ini kan sebenarnya salah satu bentuk tanggapan kita si komunikan kepada pemerintah sebagai komunikator ya. Kita kan sebenarnya menyampaikan argumen kita atau perasaan kita, pikiran kita, apa yang terjadi di
kehidupan masyarakat kan di Betul. sosial gitu kan. Nah, ini juga dia kebetulan mengkritiknya menggunakan salah satu platform media sosial TikTok kalau nggak salah ya, pakai TikTok gitu. Sebenarnya mungkin yang harus diperhatikan adalah penggunaan bahasanya gitu. Jadi mungkin penggunaan kalau bahasanya saya bilang agak sedikit kasar gitu ya. Mungkin juga si penerima pesannya merasa ofensif banget gitu. Iya, merasa tersinggung gitu ya dengan penggunaan bahasa. Mungkin ketika menyampaikan itu ya gunakanlah bahasa-bahasa yang baik gitu ya, bahasa-bahasa yang tidak kemudian menimbulkan emosi dari si penerima pesannya gitu. Lalu juga pemerintah bisa lebih wise gitu menanggapi kritikan-kritikan dari anak muda yang mungkin masih meluap-luap emosinya gitu kan. Iya, benar. Kalau zaman dulu tuh yang sempat sering viral itu Pak Ahok ya. Iya. Yang kita tahu cukup vokal. Iya, memang cukup vokal, beliau vokal banget kan. Kalau di media dapat kita lihat dia cukup vokal. Tapi karena biasanya video atau live TV kita bisa melihat gesture, terus raut wajahnya, nada bicaranya, dan kita merasa ketulusan kadang ya. Oh, ada ketulusan gitu dari kata-katanya, walaupun galak gitu terasa juga kan sangat cukup keras gitu Pak Ahok ya kalau dalam berbicara di media massa. Iya, memang bahasa itu penting banget ya, karena kalau nanti kalau penggunaan bahasanya salah, intonasinya salah tuh justru bakal salah persepsi, bakal miskom gitu antara si komunikator dan komunikannya. Makanya tadi kan tantangannya salah satu tantangan adalah penggunaan bahasa. Itu tadi yang harus benar-benar ditata gitu ya. Kalau bisa ditulis dulu mungkin Bima kalau mau ngeritik biar bahasanya nggak serem-serem yang keluar ya. Karena yang kita tahu memang cukup sensitif. Namanya bahasa itu mungkin diterima di kalangan anak muda yang kayak kita milenial itu masih bisa menerima kata-kata yang pengkritikan yang dilakukan Bima itu sebagai ada lucunya, tapi mungkin sebagai pemangku kepentingan pasti mereka merasa terlalu ofensif dan sebagainya. Jadi gitu. Harusnya sih ya diterima gitu ya dengan lebih wise. Jadi pemerintah juga nggak boleh tutup mata, tutup telinga gitu ya terhadap kritikan-kritikan yang misalnya disuarakan oleh si Bima ini. Ada nggak sih Mbak aturan dalam memberikan respon? Kayak misalkan kita membuka forum diskusi yang sempat dijelaskan juga oleh Mbak Laras, ataupun apalagi sekarang media sosial begitu mudahnya memberikan saran, masukan, kritik gitu. Ada nggak sih aturan yang bisa kita ketahui gitu untuk memberikan saran atau kritikan kepada pemerintah? Kalau aturan ya yang pasti bijak ya dalam menggunakan media sosial gitu kan. Bagian media sosial tuh cepet banget viralnya gitu. Beda misalnya dengan penggunaan media massa atau non media massa tadi kan. Jadi sebenarnya lebih ke bijak menggunakan media sosialnya, pintar mengolah mana yang hoax, mana yang tidak, seperti itu Mbak. Jadi jangan suka di repost tuh informasi yang belum tentu benar. Makanya dia centang biru enggak, ini verified enggak. Itu caranya supaya mengukur apakah sebenarnya infonya valid atau enggak kan. Kalau akun yang resmi kan biasanya verified ya, centang biru tuh, bolehlah itu. Informasinya biasanya pasti langsung dari sumber yang pertama gitu, pelakunya langsung, si komunikatornya langsung. Oke. Mbak Laras, boleh nggak hari ini diberikan kesimpulan dari pembahasan kita hari ini? Ya, jadi hari ini kita udah belajar mengenai media saluran-saluran dalam komunikasi pemerintahan. Jadi komunikasi pemerintahan itu adalah proses penyampaian ide, gagasan, atau program pemerintah kepada masyarakat dalam rangka mencapai tujuan negara. Nah, dalam proses berkomunikasi ini, pemerintah itu menggunakan banyak sekali jenis media atau saluran untuk penyampaian informasinya. Nah, yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pemerintah sebagai komunikator itu
mampu memahami karakteristik media yang dipakai dan karakteristik audiens yang akan dituju, sehingga pesan yang ingin disampaikan atau program-program, gagasan, atau kebijakan yang ingin disampaikan kepada masyarakat itu tepat sasaran dan dampaknya itu signifikan kepada masyarakat. Karena yang diharapkan setelah adanya proses komunikasi pemerintahan ini adalah, satu, pesannya tersampaikan, kedua, ada perubahan perilaku atau sikap dari si penerima pesan, dan yang ketiga itu ada mutual trust, berarti rasa saling percaya, hubungan yang mesra antara pemerintah si komunikator dengan kita masyarakat sebagai komunikan. Itu Mbak Ica. Oke, itu tadi pembahasan hari ini ya tentang media dalam komunikasi pemerintahan. Ini untuk teman-teman di Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik pengantar ilmu pemerintahan. Saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Laras Ayu Andini SIPM SOS yang hari ini sudah memberikan penjelasan yang luar biasa, sampai kita membahas new media, sampai banyak contoh-contoh tadi yang diberikan oleh Mbak Laras. Semoga teman-teman dapat memahami dan dapat mengerjakan ujian-ujian tentang pengantar ilmu pemerintahan ya. Pembahasan kali ini saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Mbak Laras Ayu, dan terima kasih kepada teman-teman UT listeners yang sudah menyimak hari ini. Marisa Riana pamit undur suara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. UT Radio, Open Education Station for All.